kita pernah melakukan perjalanan ke Aceh Timur. Barangkali tempat yang disebut sebagai awal mula peradaban Islam di Nusantara ini memang tidak cukup dikenal oleh para pelancong. Tetapi kami yakin bahwa setiap daerah memiliki potensi wisata dan budayanya masing-masing. Nah, di sini tim Potret akan mengajak Anda untuk melihat apa saja potensi wisata dan budaya yang ada di Kabupaten Aceh Timur. Apa saja? Jangan kemana-mana, tetap bersama tim Potret. Aceh Timur, sebuah kabupaten yang kaya akan kandungan minyak buminya ini, tercatat memiliki peradaban manusia yang sangat tua. Berdasarkan temuan arkeologi berupa perkakas yang terbuat dari batu bergosok sebelah, daratan Aceh Timur telah dihuni oleh manusia sejak zaman Mesolitikum atau zaman Batu Madia. Berbatasan dengan jalur pelayaran terpenting di dunia, yaitu Selat Malaka, membuat banyak bangsa asing datang ke daerah ini. Bangsa Parsia, Gujarat, Cina, dan Eropa melakukan perdagangan dan mencari pohon perlak untuk membuat kapal. Posisinya yang strategis tidak hanya menguntungkan dari sisi perdagangan, tetapi juga penyebaran agama. Dalam catatannya, Ibnu Battuta dan Marco Polo mengatakan, negeri ini telah berkembang pesat. Disebutkan bahwa pada tahun 840 Masehi, kerajaan Islam pertama di Nusantara berdiri di sini. Jauh lebih tua dari kerajaan Samudra Pasai. Pak Saiful, selama ini kan secara umum diketahui bahwa Islam pertama kali masuk ke Nusantara itu adalah melalui kerajaan Samudra Pasai. Tetapi masyarakat di sini meyakini bahwa kerajaan Perlak lah rajanya yang pertama kali membawa Islam masuk ke Nusantara. Bagaimana masyarakat bisa meyakini seperti itu, Pak Saiful? Gini Bu, kan kita sekarang banyak banyak membaca buku di sejarah, bahkan di sekolah-sekolah itu memang disebutkan di sejarah bahwa Pasai itu Islam pertama di Aceh. Tapi kita belakangan menggali sejarah lokal kita sendiri, dan ternyata Perlak itu lebih tua daripada Pasai. Kalau kita lihat di Pasai itu Raja Islam Pasai berkuasa itu Malikul Saleh itu 1261 Masehi, sedangkan di Perlak ini raja pertama berkuasa itu 840 Masehi. Jadi jelas dari kerajaannya itu Perlak lebih tua. Ya, kemudian kalau kita lihat di sejarah, Pasai dan Perlak itu jauh sekali. Kalau kita selidiki tentang Perlak dan Pasai, itu Pasai ketiga Bu. Sesudah Takengon itu baru turun ke Pasai. Apa yang dapat menguatkan Pak bukti sejarah, barangkali pernah dilakukan ekskavasi dari badan arkeologi gitu yang dapat menguatkan cerita bahwa memang Perlak lah yang pertama kali? Tentang fakta yang mendukung ini, selain kita lihat di di batu nisan Malik Al Saleh, kemudian dikuatkan oleh seminar-seminar, baik seminar yang berskala nasional maupun seminar yang berskala internasional. Salah satu contoh di Rantau Kuala Simpang itu pada bulan September 1980 itu diadakan seminar untuk mencari daerah
masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara. Kemudian kesimpulan mereka dari seminar itu, mereka menetapkan bahwa Perla adalah daerah masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara. Sebagai daerah yang menjadi pusat perkembangan Islam, warisan budaya Islam pun melekat begitu kuat. Ditandai dengan keberadaan dayah, salah satunya dayah Sultan Alaidin yang berada tidak jauh dari situs Monisa. Kayak kemarin panggil Abu aja. Iya, iya, Aktivitas tiap hari. Abu, sepanjang perjalanan tim potret di Aceh Timur ini banyak sekali menemui dayah-dayah. ya. Dayah itu sendiri artinya apa, Abu? Dayah, tempat pengajian. Tempat pengajian. Ya, ada nama Dayah, tempat pengajian ilmu pengetahuan agama. Di sini belajar mengaji. Ya. Selain itu ada lagi yang dipelajari? Kalau sifat umum tidak ada di sini. Tidak ada. Ya. Mengaji dan belajar agama. Ya, belajar agama. Karena pesantren tradisional. Kan? Pesantren tradisional. Ya, Dayah tradisional. Oh, jadi dayah itu adalah pesantren tradisional. Abu, apa sih yang membedakan pesantren dengan dayah? Kalau di Aceh, namanya disebut Dayah. Kalau di tempat lain pesantren, pesantren tradisional, pesantren terpadu. Ya, Abu tadi kemarin mendengar teknik membaca. Kalau kemarin dulu Iqra ya, alif, ba, ta, sa gitu. Nah, ini agak sedikit berbeda itu. Ada beda. Teknik apa itu, Abu? Teknik tradisi. Teknik lama itu. Teknik lama. Ya. Kalau teknik baru, kalau Iqra kan? Boleh dicontohkan sedikit, Abu? Boleh. Coba ini ya. Wo dua baris, one, up, one. Wah, jadi menggunakan bahasa daerah, Abu ya, bahasa Aceh ya. Oh gitu. Nah pemirsa, kalau dulu Kumari juga belajar mengaji dengan Iqra. Jadi alif da ta, alif bawa i, nah gitu. Nah kalau ini menggunakan bahasa Aceh jadi nggak mengerti. Nggak apa-apa, yang penting anak-anak paham semua ya Bu ya. Ketika menyambungkannya tetap menggunakan bahasa Arab atau ejaan Al-Qur'annya. Oke, silakan Abu dilanjutkan. Ya. Lanjut ya. Alif pota tebari hat. Begitulah, penyiaran Islam di Nusantara sesungguhnya dilakukan dengan sangat bijaksana. Salah satunya melalui pendekatan budaya, tanpa mengubah sedikit pun esensi dari ajaran Islam itu sendiri. Daya di Aceh adalah kearifan budaya Islam yang sangat berharga. Nah, dari Monisa dan Dayah, kita akan melihat satu lagi warisan budaya Islam yang menjadi salah satu media syiar di Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabla atuh jumala jaralun siplo di atuh ulama ahlun. Rapai adalah kesenian musik yang berisi syair tentang ajaran Islam. Alat musik rapai dibawa oleh seorang penyiar agama Islam bernama Syekh Rapi dari Baghdad sekitar tahun 900 Masehi di Bandar Khalifah. Assalamualaikum Pak Bram. Waalaikumsalam. Ya, untuk melihat kesenian ini, tim potret sudah membuat janji dengan Dinas Budaya, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Aceh Timur. Kesenian Rapai. Iya. Di mana Pak Bram? Insyaallah di sana. Di sana ya. Kita langsung aja.
Alhamdulillah. Pak Bram, tadi kita barusan menyaksikan kesenian Rapai ya Pak Bram ya. Wah, boleh cerita tentang sejarah kesenian Rapai ini Pak Bram? Ya kalau di Aceh ini, kalau tariannya kan pepatah orang Aceh mengatakan makanan timpan piasan Rapai. Artinya di sini Rapai ini kalau di Aceh sudah merajanya, artinya Rapai adalah merupakan gimana itu namanya warisan idatu itu kalau kami di Aceh itu. Jadi di mana-mana di tingkat 2 manapun di kampung-kampung tetap Rapai itu tetap ada. Oke. Warisan budaya. Budaya Islam sepertinya ya pastinya ya Pak Bram ya, karena syair-syair yang disebutkan juga ada puji-puji kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Nabi Muhammad gitu ya Pak Bram ya. Ya barusan tadi Elemen Karwa ini menceritakan masuknya Islam pertama di Perlak dan khususnya Asia Tenggara itu. Dalam syair-syair yang barusan dibawa tadi oleh pemain Rapai kami, Rapai namanya Rapainya pun Bandar Khalifah, sesuai dengan masuk Islam pertama di Perlak ini di Bandar Khalifahnya gitu. Begitu. Jadi bisa kita katakan bahwa Islam masuk ke Aceh ini tidak membuang adat istiadat dan budaya lokal ya, jadi berbaur ya Pak Bram ya. Ya, diperkuat lagi bahkan. Karena satu budaya kalau orang Aceh ini kan pendekatan yang paling sakral, yang paling itulah dengan budaya. Pendekatan dengan Aceh budaya, apakah itu konflik dengan budaya selesainya. Karena orang Aceh cukup menjunjung tinggi budaya gitu. Yang pujian alam langit ngandunya, selawat salam ke Muhammadan Rasul pilihan Sayyidil Anbiya. Rapai adalah kesenian yang tidak dapat dilepaskan dari budaya Islami masyarakat Aceh. Rapai tidak hanya soal keindahan, tetapi juga hubungan sesama manusia dan Tuhan. Sebuah media pengokoh persaudaraan dan pengingat bahwa kehidupan hanyalah sementara. Usai melihat budaya Islam yang begitu mengakar di Aceh Timur, sekarang yuk kita lihat sisi lain dari daerah ini. Ini pandan untuk dibuat tikar? Iya, tikar Aceh namanya. Tikar Aceh ya Bu ya. Kemarin juga pernah lihat daun pandan seperti ini untuk dibuat tikar, tetapi dia berduri. Oh, itu tumbuhnya di hutan, Dek. Tumbuhnya di hutan. Dulu memang banyak itu, sekarang udah langka, nggak dapat lagi karena hutan udah kita tanam semua, jadi udah dibuang semua. Oh gitu. Berarti ini jenis yang berbeda? Ini berbeda memang khusus untuk tikar di Aceh. Oh, jenisnya apa Bu? Jenis pandan hijau namanya. Nah ini Ibu ambil daun. Biasanya kalau untuk satu tikar itu butuh berapa lembar daun pandan? 120 lembar itu untuk tikar 2 meter. Panjang 2 meter? Iya. Lebarnya? Lebarnya 80 cm. 80 cm? Iya. Oke Ibu. Ibu buatnya di mana ini? Di rumah-rumah kami, memang kelompok kami. Tapi karena sekarang kebetulan pondoknya belum ada, jadi kami buat di rumah-rumah masing-masing. Rumah masing-masing. Rumah Ibu dekat di sini? Dekat di tempatnya. Oke, kami boleh lihat proses pembuatannya Ibu? Boleh ya, silakan. Ya? Oke, yuk. Saya bantu. Ibu Lela mengerjakan anyaman tikar dari awal hingga akhir. Mula-mula daun pandan dibelah dengan menggunakan alat yang disebut jangka. Daun pandan kemudian dilembutkan dengan alat yang disebut penyekut. Setelah itu daun pandan direbus untuk melunakkan teksturnya.
kemudian dijemur sebelum dicelupkan dalam pewarna. Daun yang telah diwarnai harus dijemur kembali. Proses yang panjang ini baru untuk bahan bakunya saja, pemirsa. Kegiatan menganyam tikar pandan ini benar-benar membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Untuk membuat sehelai tikar membutuhkan waktu berminggu-minggu. Waktu yang lama dan syarat dengan nilai seni, maka tidak layak rasanya jika tikar Aceh ini dihargai dengan murah. Oh iya, wah, luar biasa. Ibu, ini kan kalau tikar ini kan daerah lain juga punya tikar pandan ya. Yang membedakan tikar pandan Aceh dengan daerah lain apa? Terawangnya. Terawangnya. Terawang itu maksudnya? Ini contohnya. Dia dirajut berlobang-lobang, bukan dibolongkan nih, tapi langsung dianyam. Langsung dianyam ini Iya, ya? Oh, ini yang membedakannya. Iya, ini khas kami Aceh terawangnya. Terawang. Kalau tikar-tikar biasa kayak ini udah banyak, emang seluruh Aceh ada. Seluruh Aceh ada. Nah, kalau untuk ada tidak kendalanya Bu dalam membuat anyaman tikar ini? Ada juga, karena kami warnanya khusus dari Jogja, di sini nggak ada. Didatangkan dari Jogja. Ini kan warna tekstil biasa ya Bu ya? Nggak basis Maksudnya? warnanya kan? Heeh. Basis namanya, khusus dipesan dari Jogja. Kalau daerah sini tidak ada jual? Nggak ada. Kecuali kami pesan baru ada. Oke. Masalah apa yang sering dihadapi dalam kerajinan anyaman tikar ini, Bu? Cuman kami pondok kerja belum ada, itu dana untuk tambahan dana, modal. Modal ya? Karena modal itu kan kami pakai untuk kadang-kadang yang pesan 3 lembar. Siap harus 2 minggu. Jadi kalau nggak ada kita pesan-pesan, kita upah-upah sama anggota, lama prosesnya. Dalam perkembangannya, tikar pandan tidak hanya menjadi alas duduk semata, namun juga dijadikan berbagai kerajinan tangan lainnya, seperti tas, sarung bantal, dan sebagainya. Dengan memadukan seni kerajinan dan kreativitas seperti ini, tentu dapat menjadi potensi untuk mengembangkan perekonomian masyarakat yang berbasis pada kearifan lokal. Pemirsa, akhir perjalanan ini akan kami tutup dengan kuliner khas Aceh. Kue tradisional ini sebenarnya cukup dikenal di kalangan masyarakat rumpun Melayu. Kue kara-kara atau kekarah terbuat dari bahan-bahan yang sangat sederhana. Biasanya kekarah terbuat dari bahan utama tepung dan santan. Bahan apa saja yang dibutuhkan? Nah, kalau untuk perbandingannya Kak Siti, berapa banyak tepung yang digunakan, gulanya berapa, dan airnya berapa setiap perbandingannya? Tetapi karena pertimbangan lain, seperti kesehatan, Kak Siti mengganti santan dengan air. Nah, pemirsa, bahan yang digunakan untuk membuat kue kara-kara ini sangat sederhana. Tidak ada takaran yang pasti untuk setiap adonannya. Kak Siti biasanya hanya menggunakan ini, muk atau bekas kaleng susu cair ya Kak Siti ya. Takarannya adalah 7 muk tepung beras, 1 muk gula, dan juga air. Nah, itu diaduk sampai kalis dan sampai kayak menali gitu, kayak tali ya Kak Siti ya. Nah, sehingga dapat dimasukkan ke sini pemirsa. Nah, ini dia yang unik, kue kara-karanya. Lubang-lubang kecil. Nah, ini nanti akan menghasilkan semacam bentuk sarang gitu ya Kak Siti ya. Nah, makanya disebut kara-kara pemirsa. Dan ini sangat unik. Dan tidak ada dijual di pasaran. Jadi kalau di sini mungkin barangkali kalau kita pengen membuat yang seperti ini, kita harus menempahnya kepada yang ahli membuatnya. Dan ini menarik. Ini tentunya dibuat dari bahan daur ulang. Oke, selanjutnya kita goreng ya Kak Siti ya. Meskipun bahannya sangat sederhana,
Namun proses memasaknya yang lumayan sulit pemirsa. Adonan kekarah langsung dibentuk seperti sarang di dalam minyak panas. Adonan yang sudah seperti sarang ini kemudian dibentuk lagi menjadi bulan sabit. Nah, saya coba Kak Siti boleh ya? Oke, pemirsa sekarang giliran saya. Ngelihat Kak Siti buat sih kelihatannya mudah sekali. Coba sekarang saya coba ya. Oke. Wah, sebentar. Saya mau berusaha membuat ini serapi mungkin. Seperti bulan sabit. Mirip yang dibuat oleh Kak Siti. Bisa sama tidak ya pemirsa ya? Nah, ini dia kara-kara buatan saya pemirsa. Kalau dibandingkan dengan punya Kak Siti nilainya berapa Kak? 7 ya kayaknya. Oke, ini pemirsa kara-kara ala saya. Tidak butuh waktu lama sampai kekarah benar-benar matang. Minyak yang melekat pada kekarah ini harus ditiriskan sampai benar-benar kering. Tujuannya agar tahan disimpan dalam waktu yang lama. Langsung masuk ke mulut nih. Manis dan renyah. Cocok disajikan saat lebaran. Dan hari biasa juga asik sih untuk teman minum kopi ataupun teh di sore hari. Kara-kara. Indonesia memiliki lebih dari 1.000 suku bangsa yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Meski jarang diketahui, setiap daerah pastilah memiliki kekayaan alam dan kearifan budayanya tersendiri. Sama halnya dengan Aceh Timur yang memiliki warisan atau pusaka budaya yang bersendikan syariat Islam ini. Sampai jumpa lagi dalam edisi potret selanjutnya. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga. Karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita. Sampai jumpa.